Hai, selamat pagi Sobat Komunikasi, apa kabar nih? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semuanya baik-baik aja ya. Semoga sehat selalu dan tetap penuh semangat. Buat Sobat Komunikasi yang lagi beraktivitas di pagi ini atau yang baru mulai aktivitasnya, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar ya. Senang rasanya saya Mim Atik Aulia kembali hadir di sebuah acara yang pastinya bikin pagi kamu makin semangat. Seperti biasa, saya bakal menemani Sobat Komunikasi selama 1 jam ke depan. Gak cuma diem doang dong pastinya. Kali ini saya bakalan ngasih tahu kalian tempat wisata alam yang sangat menarik. Nah, pada penasaran kan apa saja yang akan kita bahas? Makanya jangan kemana-mana ya. Don't go anywhere, keep stay tune guys. Weekend ini kita nge-camp yuk. Wih, boleh tuh, tapi di mana ya? Lamping Kidang gimana? Yuk. Kuningan merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kuningan juga merupakan salah satu gerbang pintu masuk Jawa Barat dari sebelah timur bersama dengan Kabupaten Ciamis, Cirebon, Kota Banjar, dan Pangandaran. Kabupaten Kuningan dikenal dengan julukan sebagai Kota Kuda. Kuda merupakan ikon dari kabupaten ini dan dianggap merupakan hewan perwujudan dari si Windu. Kuda gesi tersebut milik keluarga Arya Kamuning, seorang pemimpin wilayah ini pada zaman Kesultanan Cirebon dan Pajang. Di era sekarang ini, kebutuhan akan berwisata atau berlibur sangatlah penting, terutama bagi orang-orang dengan rutinitas keseharian yang cukup padat sehingga dapat membuat penat dan stres. Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah yang terdapat banyak tempat wisata, salah satunya Lamping Kidang. Menurut saya, liburan itu perlu karena hitung-hitung melepas penat dari padatnya aktivitas. Kan Senin sampai Jumat kita sibuk kerja tuh, kuliah, sekolah, dan lain-lain. Jadi Sabtu Minggu ini kita pakai buat untuk liburan atau quality time bareng keluarga. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam, menuju pagi yang dingin, hanya ada sedikit. Di wilayah yang berada di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan sendiri, saat ini sudah banyak tempat wisata, mulai dari coffee shop, rumah makan, wisata alam, bumi perkemahan, glamping, dan masih banyak lagi. Ya, di Kuningan banyak banget tempat wisata yang harus kalian datangi, karena di sana pemandangannya bagus banget, apalagi kalau cuacanya lagi cerah. Salah satu tempat wisata sekaligus bumi perkemahan yang belum lama ini beroperasi sangat ramai didatangi pengunjung, apalagi saat weekend dan libur panjang, yaitu Lamping Kidang. Dinamakan Lamping Kidang karena berlokasi di Blok Lamping Kidang, Dusun Palutungan di Desa Cisantana. Lamping Kidang sendiri mulai beroperasi pada bulan Juni 2020 lalu. Lamping Kidang terletak tak jauh dari Buper-Ipukan di Palutungan. Pada awal adanya Lamping Kidang ini bertujuan sebagai wisata terpadu untuk pengelolaan kotoran hewan agar tidak menjadi limbah dan tidak merugikan masyarakat. Wisata Lamping Kidang ini dikelola oleh kelompok masyarakat Lamping Kidang Terpadu. Di Lamping Kidang banyak sekali spot foto yang instagramable karena dikelilingi hamparan pepohonan yang hijau dan pemandangan yang indah. Saya udah lebih dari sekali sih berkunjung ke Lamping Kidang. Yang saya suka di sana itu pemandangan bukit yang masih asri, terus juga kesegaran udara yang menyejukkan dan view city light-nya pada malam hari yang membuat saya itu betah berlama-lama di sana. Cuci motor dulu buat nanti malam jalan-jalan. Cuci motor terus tiap hari? Ya nggak apa-apa dong, supaya bersih dan kinclong tiap hari. Itu kan buang-buang air. Ingat loh, yang konsumsi air itu bukan kita aja, masih banyak orang yang kekurangan air. Apalagi kalau musim kemarau, dampaknya bisa menyebabkan kekeringan loh. Setiap tetesan air menjadi kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ingat, ada sekitar 39 juta orang yang tidak memiliki akses air bersih. Makanya, ingat selalu gunakan air secukupnya. Mari kita jaga ketersediaan air di bumi ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kom Radio.
Nah, sobat komunikasi, sampai di sini saya Mim Atikul ya, menemani sobat komunikasi. Makasih banget loh buat kamu yang tadi sudah mendengarkan informasi mengenai objek wisata alam di Kuningan. Saya Mim Atikul ya, pamit undur diri, selamat beraktivitas. Be you, be real, and be unique you. Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? .9 Lintas Komunikasi FM. Jumpa lagi bersama saya Septian dalam program Talk Show Hits Anak Ilkom. Apa kabar nih? Tentunya baik dong ya. Sore gini kalau ngambil makanan ditemani kopi sambil santai enak banget dong ya. Dan seperti biasa tentunya saya akan ditemani narasumber yang pastinya keren dan menginspirasi banget. Penasaran gak sih siapa dia? Ikuti terus Talkom ya guys. Sebelum itu, mari dengerin lagu dari Guyon Waton dengan judul Klebus. Stay tune ya. Dalane rame atiku sepi, angan-angan tresno dibales tresno, nyatane tresno dibales matur nuwun. Wes nyaman sempet sayang kok malah hilang. Kepacut
Masih bersama saya Septian dalam 99,9 Lintas Komunikasi FM dalam acara Tokom Talk Show Hits Anak Ilkom. Masih muda, punya usaha, mandiri, punya duit sendiri tanpa minta ke orang tua. Bahkan udah bisa ngasih duit ke orang tua. Siapa sih yang gak pengen? Di samping saya sudah ada anak muda yang menginspiratif banget. Dia adalah seorang mahasiswa sekaligus punya usaha fotografi yang cukup terkenal loh sobat, yaitu Sidik. Halo Sidik. Ya, halo Mas. Thank you banget nih sudah datang ke studio Tokom. Sebelum berbincang dengan Sidik, kita dengarkan dulu sejarah singkat fotografi ini sob. Ini dia. Fotografi adalah proses melukis atau menulis menggunakan cara media cahaya. Fotografi berarti proses atau metode yang menghasilkan gambar atau foto suatu objek dengan mendaftarkan refleksi cahaya yang dalam kaitannya dengan objek dalam cara sensitif cahaya. Nama dari alat yang populer untuk menangkap gambar dengan cahaya ini adalah kamera. Tidak ada cahaya maka tidak ada foto yang bisa dilakukan. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19. Tahun 1839 adalah tahun pertama fotografi. Pada saat itu di Prancis secara resmi menyatakan bahwa fotografi adalah terobosan teknologi. Dan saat ini rekaman 2 dimensi seperti yang terlihat oleh mata dapat dibuat secara permanen. Sejarah fotografi dimulai sebelum Masehi, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Seorang bernama Moti mengamati gejala. Jika dinding ruang gelap memiliki lubang kecil, maka di bagian dalam ruang itu akan tercemin dalam tampilan di luar ruangan mundur melalui lubang. Moti adalah orang pertama yang mewujudkan fenomena kamera obscura. Oh, jadi sejarah fotografi itu dari abad ke-5 sebelum Masehi yang ditemukan oleh Moti. Oke, lanjut saja ke narasumber kita yaitu Mas Sidik sebagai narasumber atau sebagai bintang tamu pada sore kali ini. Oke, sebelum lanjut berbincang-bincang, saya boleh tahu nggak sih nama aslinya itu siapa gitu loh? Ya Mas, nama asli saya itu Maulana Sidiki, tapi biasa orang-orang manggil saya itu Sidik. Oh, Sidik. Gitu. Kalau boleh tahu sekarang Mas Sidik ini semester berapa dan fakultasnya apa? Saya dari semester 1 Mas, OTW semester 2 nih. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Walah, anak industri ya ternyata. Anak teknik saya. Hebat juga ya anak teknik tapi bisa punya bisnis fotografi nih. Ya, alhamdulillah. Oke, langsung aja nih Mas. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan Mas Sidik ini menggeluti bisnis fotografi nih? Saya awal suka dengan fotografi. Saya cerita dulu ya Mas. Saya awal suka dengan fotografi itu dari SD Mas. SD kelas 5 itu awal muncul. Saya awal megang HP Android yang pertama kali saya pegang itu Redmi Note 4X. Di situ saya mulai belajar bagaimana caranya memoto dengan baik dan benar dari mode pro atau mode manual yang biasa teman-teman ketahui. Nah, dari situ tahun 2000 berapa berarti? 2013-an saya mulai menggeluti dan belajar di fotografi ini. Oh, jadi sejak awalnya tuh sejak SD gitu ya, suka foto sejak SD. Yeah. Oke, selanjutnya apa sih yang mendasari Mas Sidik ini membuka bisnis fotografi tuh? Kan banyak tuh kayak bisnis jualan, tapi kenapa ngambilnya ke foto gitu Mas? Karena fotografi ataupun videografi itu sebuah jasa ya Mas, dan jam kerjanya itu fleksibel Mas, dan kita bisa mengenali orang-orang baru, mencari suasana yang baru, dan kita bisa paham dengan karakter, sifat, dengan gaya-gaya mereka, cara berbicaranya mereka, terutamanya paling banyak itu kita secara Islam itu silaturahminya Mas. Gitu. Oh, jadi sobat buat yang ingin silaturahmi bisa jadi fotografi gitu. Iya. Terus bagaimana sih cara Mas Sidik ini untuk mendapatkan customer gitu kan? Saya lebih sering upload semua hasil itu di sosmed dengan cara upload setiap harinya di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Jadi orang-orang kan bisa menilai nih. Dengan uploadnya saya itu menilai orang-orang, wah ini tukang foto nih, kita biasa kan gitu kan. Wah ini tukang video,
sering foto-foto kan kayak gitu. Gitu ya. Jadi lewatnya media sosial. Iya, gitu, media sosial, betul sekali Mas. Biasanya nguploadnya di mana tuh? Facebook, WA atau Instagram, Twitter? Kalau saya lebih banyak ke Facebook, soalnya nggak hanya anak-anak zaman sekarang gitu. Orang tua juga mulai terjun di dunia Facebook. Oh, jadi Nah, Facebook. ya, gitu. tapi kalau Instagram juga saya post juga, karena biasanya Instagram itu anak-anak muda. Tapi kalau di Facebook kan orang tua saya juga main Facebook Iya, sebenarnya. benar. Emang ibu-ibu sekarang tuh ngehits banget di Iya, Facebook. betul ya, guys, ya. sekali Mas. Oke, selanjutnya nih ada nggak sih hambatan dalam berbisnis fotografi tuh? Bagi saya hambatannya itu banyak sih sebenarnya, tapi diantaranya itu adalah waktu ya Mas ya. Semisal saya kan kuliah nih. Iya, kuliah benar. Nah, ketika kuliah itu berbarengan dengan adanya job saya itu harus bingung nih harus milih yang mana. Apa kewajiban saya sebagai mahasiswa dan juga saya juga bertanggung jawab sebagai fotografi atau fotografer. Nah, saya di situ bimbang Mas. Tapi kembali lagi saya tanya ke ibu saya, kewajiban dulu terlebih dahulu yang kamu capai karena uang itu bisa dicapai untuk selanjutnya. Jadi saya lebih memilih kuliah dulu, tapi dengan saya bisnis tersebut nggak saya cancel begitu aja Mas. Saya cari orang untuk meneruskan bisnis saya itu, atau ketika di hari itu ada job juga dan saya udah kuliah, saya kasih ke saudara saya yang kebetulan juga saudara saya itu sebagai fotografer. Berarti itu Mas Sidik tuh kayak memberikan kesempatan rezeki itu ke orang lain, betul. Ketika Mas Sidik itu berhalangan. Betul, ya. Waktu waktu. Nah, terus ini nih Mas Sidik tuh pakai gear apa dan gear yang proper atau yang aman atau yang rekomendasi buat seseorang itu memulai bisnis fotografer tuh apa gitu? Ya, awal mulai saya terjun di fotografi itu kan udah saya ceritakan di awal tuh pakai HP. Nah, setelah tidak selamanya kan, sebenarnya HP juga udah canggih-canggih, cuman beda sensor kan kalau namanya kamera. Nah, saya mulai awal itu menggunakan kamera DSLR merek Canon tipe 600D Mas. Nah, itu kamera pemula tapi fiturnya udah lengkap, ada videonya juga. Nah, di situ udah 16 megapiksel, udah cukup buat video dan fotonya. Dan saya rekomendasi kalau buat temen-temen yang suka warna yang soft, tajam, itu ambil ke Nikon. Nah, tapi kalau teman-teman yang siap tempur itu biasanya di Canon. Tapi ketika teman-teman itu lebih terjunnya yang mau simple tanpa edit banyak, itu saya sarankan pakai dari merek Fuji gitu. Kalau untuk benar-benar tergantung kebutuhan sih. Kalau kebutuhannya hanya untuk video, saya rekomendasi ke Sony. Tapi ketika untuk mengkapal semuanya itu Sony semua udah bisa. Video bisa, fotografi juga bisa gitu. Oh ya, yang saya pakai itu sekarang 600D sama Canon 70D. 70 semi pro ya guys ya. Kalau yang udah tahu tentang perkameraan pasti 70D itu udah ya intinya udah bagus, mahal juga sih. Ya tapi ada note-nya sih, itu nggak mau kalau 70D itu jangan sampai lama-lama untuk merecord video. Nggak bisa. Karena dari internasional juga dicap bahwa kode 25 ke bawah itu kode gagal produksi karena masih ada hambatan di mesinnya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis itu kenali dulu maunya terjun kemana, terus mau tipenya tipe apa, kayak mau barbar itu bisa ngambil Canon. Tapi ini bukan kayak kita itu mempromosikan suatu produk. Jadi buat pelajaran aja ke teman-teman. Kalau semisal mau kayak terjun ke video itu bisa ngambilnya Sony dan yang lainnya. Oke, selanjutnya nih Mas. Kalau boleh tahu aplikasi software editing tuh apa sih yang biasa Mas pakai itu? Saya biasa pakai di gadgetnya, saya masih belum upgrade banget sebenarnya. Saya belajar fotografi edit itu pertama pakai Visco. Oh, Visco. Ya, tapi setelah Lightroom fiturnya udah lengkap, udah ada masking atau selektifnya, saya beralih ke Lightroom. Dan kalau di PC juga saya udah belajar sedikit tentang Lightroom sama Adobe sih, masih belajar lah. Gitu.
Tapi kalau ada kayak kesusahan gak sih Mas kalau kita ngedit di HP tuh kan biasanya kayak ngeframe atau nge-freeze kan? Iya, ada di HP itu tergantung merek HP-nya kadang. Karena setiap LCD itu memiliki warna yang beda. Ketika Xiaomi dibandingkan dengan Samsung itu memiliki perbedaan warna. Ketika di soft Xiaomi ini udah soft banget nih, tapi ketika dilihat dari HP Samsung itu warnanya terlalu tajam. Perbedaannya di situ sih Mas kalau ngedit di Android. Oh ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ini ya buat seorang Mas Sidik, fotografer sekaligus mahasiswa UMC nih. Terakhir berapa penghasilan rata-rata penghasilan dari Mas Sidik ini kalau terjun ke acara? Ya, saya rata-rata lebih banyak ke prewedding saya. Saya prewedding biasa pakai 550. Itu jam terbangnya maksimal 3 jam dan yang didapat dari klien itu cetak 12 RP bodycode frame. Terus all file ya dikirim menggunakan Google Drive. Dan jika ada tambahan waktu itu setiap waktunya atau per jam itu dikenakan 100.000 gitu. Jadi tadi berapa 500? 550. Oh, 550. Oke, buat teman-teman sekalian, saudara, tetangga, adik, keponakan yang mau nikahan bisa memanggil Mas Sidik. Selain nikahan apa aja Mas? Saya sunatan gitu atau enggak? Kalau saya ke nikahan itu saya mengikuti vendor ya. Saya diangkat sama vendor. Tapi selain wedding selain wedding, saya itu lebih terjun ke pre-wedding atau sebelum wedding itu ada pre-wedding gitu kan. Terus engagement atau tunangan, hunting, foto group atau foto yearbook gitu kan biasa anak-anak SMA, SMP gitu kan bikin. Terus ada foto graduation gitu, foto wisudaan, lalu foto sunatan. Pokoknya selain wedding saya mampu bisa dihandle dengan sendiri. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang ingin menyewa atau meminjam jasa dari Mas Sidik bisa kali DM Instagram atau WA yang biasa Mas Sidik pakai. Oh ya, boleh dong sepil gitu kan IG-nya apa buat teman-teman yang minat buat kayak meminta jasanya gitu. Ya. IG saya namanya Mas Sidik. Oh, Sidik. Itu name-nya ya. Tapi nama fullnya itu Sidik Amanah Photoworks. Itu. Catat ya guys ya, catat. Nah, kalau untuk Facebooknya itu namanya Maulana. Nah, cari aja Maulana. Saya ada 2 Facebook, ada Maulananya aja, ada Maulana Sidiki. Gitu. Jadi jangan sampai nggak di follow ataupun nggak diikuti. Di add ya. Ada ya. Oke, terima kasih kepada Mas Sidik yang telah memberikan wejangan maupun memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang mendengarkan Talkscom pada sore kali ini, dan semoga teman-teman yang ingin terjun ke dunia fotografi ataupun dunia foto maupun video bisa mengikuti cara dari Mas Sidik dan saran dari Mas Sidik tentang perkameraan, tentang gear, tentang apapun itulah bisa diambil yang baiknya, dan ketika yang buruknya itu jangan diambil dan kita perbaiki keburukan dari Mas Sidik. Ya. Wah, nggak kerasa nih Sobat Ilkom, udah 30 menit saya nemenin Sobat Ilkom. Udah saatnya kita pisah, tapi jangan takut karena besok saya bakalan nemenin kalian di jam yang sama. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam acara Talkscom. Maaf kalau ada salah kata, terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya Septian pamit, selamat sore, selamat beristirahat, stay tune terus di 99,9 Lintas Komunikasi FM.